Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, teman-teman, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan membahas khusus mengenai user defined function, ya, di mana ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, ya, yaitu pengantar fungsi dan built-in function. Jadi kalau pada built-in function saya menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang uh, bisa kita gunakan yang merupakan fungsi bawaan dari library C++. Pada video ini, pada materi user defined function ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat, ya, bagaimana sintaks umum dari fungsi yang kita buat sendiri, istilah-istilah yang berkaitan dengan fungsi seperti nilai balik, parameter, argumen, deklarasi, definisi, prototype, ya. Itu semua akan kita bahas di video kali ini, dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya, dan tentunya disertai dengan contoh program, ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk, ya. Jadi apa itu user defined function, ya? Nah, jadi user defined function ini adalah istilah, ya, istilah yang kita gunakan untuk menyebutkan fungsi yang dideklarasikan dan didefinisikan sendiri. Nah, jadi ini adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebutkan apakah suatu fungsi itu dibuat sendiri atau fungsi bawaan. Kalau fungsi bawaan berarti built-in function, kalau dibuat sendiri berarti user defined function, ya, seperti itu. Nah, karena fungsi ini dapat kita bentuk sendiri, maka namanya, parameternya, dan tipe nilai balik fungsi ini, ya, fungsi yang kita buat sendiri ini dapat kita tentukan sendiri tentunya sesuai kebutuhan kita. Jadi itu kelebihannya kalau kita membuat fungsinya sendiri, ya, kita bisa memodifikasi. Walaupun di built-in function juga sebenarnya kita bisa memodifikasi juga, tapi ketika kita membuat fungsinya sendiri, ya, di program kita, maka itu ya jauh lebih mudah lah, ya. Oke, jadi saya rasa di sini teman-teman sudah paham, ya, apa maksud dari user defined function ini. Nah, oke, sebelum masuk ke contoh program, ya, contoh user defined function-nya, ada beberapa istilah penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah pendeklarasian fungsi. Jadi apa itu pendeklarasian fungsi? Jadi pendeklarasian fungsi adalah dilakukan agar compiler itu mengenali fungsi yang dimaksud. Pendeklarasian ini dilakukan sebelum fungsi main, seperti ini, ya. Oke. Jadi kita lihat di sini, ini adalah bagian pendeklarasian fungsi, ya. Ini sebenarnya ini adalah bagian pendeklarasian fungsi. Oke. Jadi kalau saya tulisnya seperti ini adalah pendeklarasian fungsi. Jadi bisa sebenarnya saya tulis seperti ini juga. Ya, ini untuk memperjelas saja. Seperti ini. Nah, ini yang di atas ini adalah bagian pendeklarasiannya. Oke? Jadi yang di atas itu adalah bagian pendeklarasiannya, ya. Nah, tapi kalau kita tulis fungsinya di bawah seperti ini, ya harus dideklarasikan di atas. Intinya, suatu fungsi itu harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya, ya. Jadi kita posisikan di atas fungsi main. Ya, oke. Jadi kalau seperti ini adalah bagian pendeklarasiannya, ya. Oke, apalagi? Jadi paham, ya, untuk pendeklarasian fungsi. Kemudian pendefinisian fungsi. Ya, jadi pendefinisian fungsi berarti menuliskan badan fungsi secara utuh sehingga fungsi dapat memproses perintah sesuai tujuan pembentukannya. Nah, jadi ini adalah bagian dari badan fungsi, ya, bagian dari badan fungsinya. Jadi ketika compiler sudah mengenali fungsi yang kita bangun, maka fungsi tersebut sudah dapat digunakan. Tentunya agar dapat digunakan dengan baik, ya, kita harus mendefinisikan badan fungsinya dengan baik pula sesuai dengan tujuan pembentukannya, ya. Jadi ini adalah badan fungsi.
Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah prototipe fungsi. Jadi prototipe fungsi merupakan pendeklarasian fungsi sebelum fungsi main dengan tidak dilengkapi dengan pendefinisian fungsinya. Pendefinisian fungsinya dilakukan setelah fungsi main. Seperti tadi ini yang saya lakukan ini. Nah, ini juga disebut sebagai prototipe fungsi ya, atau pendeklarasian fungsi. Nah, disebut prototipe karena pendefinisian fungsinya dilakukan di bawah fungsi main. Nah, sedangkan pendeklarasiannya dilakukan juga di awal fungsi main agar compiler dapat mengenali. Nah, ini disebut juga dengan prototype ya. Karena itu tadi dia tidak disertakan dengan badan fungsinya. Ini bertujuan hanya untuk memperkenalkan kepada compiler bahwa ada fungsi seperti ini. Nah, adapun pendefinisian fungsinya dilakukan di bawah fungsi main ya. Tapi kalau pendefinisiannya dilakukan di atas fungsi main, berarti ini adalah pendeklarasian dan pendefinisian fungsi ya. Seperti itu. Kemudian nilai balik fungsi. Nah, nilai balik itu nilai kembalian ya. Jadi tentu kita memanggil fungsi itu untuk memproses suatu data kan. Nah, setelah datanya diproses tentu ada outputnya. Nah, output itulah yang dimaksud dengan nilai balik jika output itu dikembalikan kepada perintah pemanggilnya. Nah, pada program ini kalau teman-teman lihat di sini baris ke-11 kita mendeklarasikan variabel A dan B, 12 kita mendefinisikan variabel A, menginisialisasikan variabel A dengan nilai 5, variabel B dengan nilai 2. Nah, di baris ke-14 ini kita memanggil, di sini ada proses atau perintah pemanggilan fungsi perkalian. Nah, karena fungsi perkalian ini dipanggil, maka compiler akan mencari apa ada fungsi perkalian di dalam program ini. Oh, ternyata ada. Nah, kemudian dikirimlah nilai argumennya ya. Oke. Nilai argumen ini dikirim, kemudian A diterima oleh nilai 1, B diterima oleh nilai 2. Lalu kemudian di dalam diproses nilai 1 kali nilai 2 disimpan di hasil. Nah, hasil perkalian nilai 1 dan nilai 2 ini dikembalikan ditandai dengan keyword return ini ya. Jadi hasil ini adalah nilai balik dari fungsi ini. Nilai balik itu apa? Nilai yang dikembalikan oleh fungsi berdasarkan hasil pengolahan datanya atau hasil pemrosesannya, yang dimana nilainya dikembalikan kepada perintah yang memanggilnya. Yang mana yang memanggil fungsi ini? Yang memanggil fungsi ini adalah yang ini. Oke? Nah, sehingga nilai ini kan kembali berapa ya? 10 kan? Karena A-nya itu 5, B-nya 2. A diterima oleh nilai 1, B diterima oleh nilai 2, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 tersimpan di hasil. Nah, hasil dikembalikan kepada fungsi perkalian. Jadi sebenarnya di sini nilainya adalah 10. Nah, kebetulan di sini ada perintah penugasan. Nilai 10 ditugaskan masuk ke dalam variabel hasil kali. Dan hasil kali ditampilkan di sini. Sehingga ketika di-run, prosesnya akan tampil seperti ini. Nilai 10 diambil dari hasil kali tadi. Ya. Nah, jadi 10 ini adalah nilai kembalian dari fungsi perkalian ini. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai balik atau nilai kembalian. Ya. Nah, kemudian ada parameter fungsi. Nah, parameter fungsi merupakan variabel yang didefinisikan oleh fungsi untuk menerima dan menyimpan nilai dari perintah pemanggil fungsi, kemudian diproses di dalam fungsi. Jadi parameter fungsi merupakan variabel yang didefinisikan oleh fungsi untuk menerima dan menyimpan nilai ya. Dideklarasikan dan didefinisikan ya lebih tepatnya. Nah, jadi kita melihat di sini ada variabel yang dideklarasikan dan didefinisikan di sini ya. Variabel nilai 1 dan variabel nilai 2. Nah, ini adalah parameter dari fungsi perkalian ditandai dengan posisinya yang berada di dalam area kurung kurawal setelah nama fungsi. Jadi ini adalah parameter. Nah, parameter ini menerima nilai atau memperoleh nilai dari pemanggilan fungsinya, di mana pemanggilan fungsi itu mengirimkan argumen, ya, mengirimkan argumen. Jadi argumen adalah nilai pada perintah pemanggil fungsi yang dikirim ke fungsi terkait dan diterima oleh parameter fungsi. Jadi ini adalah argumen. Argumen ini yang nilai pertama adalah A. A
karena perkalian dipanggil, maka A dikirim ke fungsi perkalian dan nilai A diterima oleh nilai 1, oleh parameter nilai 1, dan B diterima oleh nilai parameter nilai 2. Kalau saya balik B menjadi A, maka B diterima oleh nilai 1 dan A diterima oleh nilai 2. Seperti itu, jadi sesuai urutan. Oke? Jadi, variabel yang dideklarasikan pada fungsi itu disebut sebagai yang berada di dalam area kurung ini ya, itu adalah parameter ya, kita menyebutnya parameter, dan jika lebih dari 1 dipisahkan dengan koma. Sedangkan variabel ataupun nilai yang ada di dalam area buka dan tutup kurung pada perintah pemanggil fungsi tersebut, itulah yang disebut sebagai argumen. Banyaknya argumen menyesuaikan dengan banyaknya parameter pada fungsi yang terkait, ya, seperti itu. Oke? Nah, saya rasa itu istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu untuk dapat memahami mengenai fungsi buatan ya, atau user defined function, fungsi yang dibuat sendiri oleh user. Oke, kemudian sintaks umum penggunaan user defined function. Nah, sintaks umum versi pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Untuk menggunakan fungsi tambahan, maka sintaks umum yang paling pertama adalah kita mendeklarasikan atau membuat prototipe fungsi tersebut jika fungsi yang kita buat itu kita definisikan di bawah fungsi main. Oke? Nah, seperti ini kan. Contohnya seperti tadi yang saya perlihatkan. Kalau ini kan bisa jalan, ya kan? Nah, kenapa? Karena memang fungsinya dikenali, karena memang sudah dideklarasikan di awal. Tapi kalau saya pindahkan seperti ini, maka ini tidak akan dikenali. Kenapa? Karena compiler belum mengenali fungsi ini, tetapi pada fungsi main fungsinya sudah dipanggil. Ya, compiler pasti mengatakan, ya mana saya tahu. Saya tidak pernah diperkenalkan dengan fungsi itu. Nah, sehingga jika kita mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsinya di bawah fungsi main, maka kita perlu melakukan prototyping, ya, membuat prototipe dari fungsi tersebut. Nah, ini adalah sintaks umum pertama, model pertama yang untuk kita menggunakan fungsi, ya, fungsi buatan itu, ya. Jadi Anda bisa membuat seperti ini modelnya. Anda membuat prototipenya di atas, atau Anda deklarasikan terlebih dahulu, lalu kemudian Anda mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsinya di bawah fungsi main, ya, di bawah fungsi main. Itu adalah sintaks yang pertama. Nah, jadi prototyping ini ya, itu bertujuan untuk agar compiler memahami nama fungsi, argumen, dan tipe kembaliannya. Oke? Kemudian di dalam fungsi main tentunya ada pemanggilan fungsinya, ya, ada pemanggilan fungsinya. Tapi pemanggilan fungsi ini juga bisa dilakukan di dalam fungsi yang lain, ya, ingat. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ketika fungsi ini dipanggil, maka karena compiler sudah memahami, sudah mengetahui bahwa ada fungsi yang bernama perkalian, maka ketika ini dipanggil, fungsi ini ya, seperti ini. Nah, ini kan sudah tidak error, karena sudah dikenal. Ketika dipanggil, maka compiler akan langsung beralih ke sini. Kontrolnya akan beralih ke sini karena dipanggil kan perkalian, maka ke sini. Nah, setelah dari sini, setelah diproses, maka nilai baliknya dikembalikan ke fungsi yang memanggilnya. Nah, hasilnya dikembalikan ke perintah pemanggilnya di sini. Oke? Nah, seperti itu ya. Kemudian versi yang kedua. Nah, versi yang kedua adalah kita tidak perlu membuat prototipe fungsinya di atas jika kita mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsinya di atas fungsi main. Jadi cukup seperti ini, tidak perlu lagi membuat prototipenya. Nah, dengan begini, ini compiler sudah mengenali tentunya, ya. Nah, jadi ini sintaks kedua. Jadi sintaks kedua adalah kita mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi yang kita buat di atas fungsi main. Oke? Nah, kemudian di bawah fungsi main tidak perlu lagi didefinisikan karena kita sudah mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsinya. Pendeklarasian dilakukan agar compiler mengenali fungsi kita, sedangkan pendefinisian adalah agar fungsi kita dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, ya. Sehingga kita perlu mendefinisikan proses apa yang terjadi di dalam fungsi tersebut. Seperti itu.
Jadi itu versi kedua ya. Jadi ingat, versi pertama kita ada yang menggunakan prototype jika kita mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsinya di bawah. Dan versi yang kedua, kita tidak perlu menggunakan prototype jika fungsi kita itu kita deklarasikan atau definisikan di atas fungsi main. Oke? Nah, adapun jenis user defined function itu ada 4. Ada fungsi berparameter dan bernilai balik. Nah, ada fungsi berparameter tanpa nilai balik, ada fungsi tanpa parameter tapi bernilai balik, dan ada fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai balik. Jadi ada 4. Saya golongkan ke dalam 4 jenis ya, agar lebih mudah dipahami. Adapun penjelasan dari setiap jenis fungsi ini akan kita simak pada video berikutnya. Jadi setiap jenis ini akan saya buatkan ada video penjelasannya ya. Jadi tenang saja adik-adik. Videonya ada penjelasannya ada di video berikutnya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman adik-adik masih belum paham atau masih kurang paham atau malah betul-betul tidak paham mengenai maksud dari nilai balik dan parameter dan argumen. Berikut saya berikan analoginya ya, terakhir sebelum penutup. Jadi anggaplah fungsi itu adalah sebuah toko ya. Ada toko yang menjual jalan kote. Jadi kalau Makassar itu jalan kote, kalau Jakarta mungkin bahasanya pastel ya kali ya. Kira-kira seperti itulah. Pastel seperti ini nih. Nah, jadi ada sebuah toko ya. Toko ini hanya menjual jalan kote saja. Jadi memang spesialis jalan kote lah istilahnya. Jadi toko ini kita anggap sebagai sebuah fungsi. Fungsinya adalah fungsi membuat jalan kote tadi. Oke? Nah, kemudian ada seorang pembeli. Nah, pembeli ini adalah perintah pemanggil, ya. Diibaratkan atau dianalogikan sebagai perintah pemanggil. Anggaplah saya. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika saya ingin memakan jalan kote, ya, ingin membeli jalan kote, apa yang harus saya berikan kepada fungsi tersebut? Yang harus saya berikan kepada fungsi tersebut adalah uang, ya kan? Tentunya uang. Nah, uang ini diibaratkan sebagai argumen pada fungsi tadi, ya, argumen. Jadi saya beri misalnya uang 10.000, maka toko jalan kote yang saya datangi, yang saya panggil ya, atau yang saya datangi itu akan menerima argumen saya dan memproses argumen saya, memproses uang saya yang 10.000 menjadi 2 jalan kote. Kenapa 2 jalan kote? Karena harga jalan kotenya 1 itu 5.000. Nah, setelah dia proses uang saya yang 10.000, dia memberikan saya 2 biji jalan kote. Nah, 2 biji jalan kote ini itu adalah dianalogikan sebagai nilai balik. Oke? Dan harga 5.000 ini adalah bisa dikatakan sebagai parameter ya. Atau pada saat tokonya menerima uang saya itu adalah parameter yang menerimanya. Oke? Parameter yang menerimanya. Sehingga nah, jadi hasil pemrosesannya itu dia mengembalikan jalan kote ke saya. Jadi saya kasih uang, uangnya itu adalah argumen kepada tokonya, di mana tokonya adalah fungsi yang menghasilkan jalan kote. Ketika saya telah memberi argumen 10.000, karena jalan kotenya harganya 5.000, dia terima, dan dia memberikan saya 2 biji jalan kote. 2 biji jalan kote itu adalah nilai balik yang saya terima dari toko jalan kote tadi, atau fungsi toko jalan kote yang kita ibaratkan sebagai fungsi itu. Oke ya? Nah, seperti itu. Jadi analoginya, uang ini adalah argumen, kemudian jalan kote ini adalah nilai balik, toko jalan kote adalah fungsi, dan pembeli ini adalah perintah pemanggil. Jadi karena pembeli ini yang memberikan uang, otomatis dia yang diberikan jalan kote kan? Logikanya seperti itu. Kalau orang ini yang memberikan uang, tapi orang lain yang diberikan jalan kote, ya pembelinya ngamuk. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi analoginya fungsi berkaitan dengan istilah parameter, argumen, nilai balik, ya inilah saya analogikan seperti ini. Jadi semoga teman-teman adik-adik bisa lebih mudah memahami maksud dari istilah-istilah itu. Karena biasanya programmer pemula, orang-orang yang baru belajar agak kesulitan memahami maksud dari istilah-istilah tersebut. Oke, adik-adik, teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai user defined function dan istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui, kemudian sintaks umum penggunaan
user defined function. Semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik sekalian. Kalaupun ada hal yang tidak dipahami, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab ya. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.